Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noraliana, NIM 2021 Saya dari Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang SDM, sumber daya manusia, untuk membangun kompetensi karyawan. Baiklah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu SDM. SDM adalah salah satu peranan penting bahkan tidak terlepas dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, sumber daya manusia yang dikerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kompetensi. Kompetensi adalah keterampilan atau kemampuan kita yang dapat mendukung seseorang untuk bisa melakukan pekerjaannya. Jadi, karyawan yang kompeten adalah sumber daya yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan manapun dan dimanapun dia akan bekerja. Baiklah, sebelum kita masuk ke pokok pengembangan kompetensi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ada 5 manfaat kompetensi karyawan. Yang pertama yaitu meningkatkan keselamatan dan moral pekerjaan. Hal yang pertama yang harus dilakukan seorang pemimpin perusahaan ialah memiliki rasa perhatian dan tanggung jawab lebih kepada seluruh pekerjaan di dalam kantor maupun di luar kantor. Dan seperti pekerjaan arsitek memiliki standar yang dikarenakan saat di lokasi pembangunan gedung. Semisal, pekerjaan arsitek harus memiliki pakaian yang biasanya mereka gunakan, seperti contoh, helm pengaman proyek, yang kedua, rompi sepatu, dan yang standar lapakannya. Itu hal yang utama yang harus diperhatikan seorang pemimpin dalam keselamatan karyawannya di dalam suatu perusahaan. Dan yang kedua yaitu memperbaiki keefektivitas kerja. Manfaat kompetensi yang kedua ini, apabila kita memiliki karyawan yang kurang berkompetensi di dalam pekerjaannya, maka dia akan kesulitan di dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Peranan penting pemimpin di sini adalah dengan selalu menyupport, motivasi, dan membimbing apabila dia mengalami kesulitan di dalam menyelesaikan tugas-tugasnya tersebut. Yakinlah bahwa karyawan-karyawan itu bisa. Terakhir, berikan apresiasi apabila tugas yang diberikan telah mereka selesaikan dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, yaitu memperlancar komunikasi. Perlu kita ketahui bahwa komunikasi yaitu sangat banyak. Salah satunya dengan komunikasi yang baik antar karyawan. Akan terciptanya hubungan yang harmonis baik dengan teman maupun atasan. Oleh sebab itu, jangan pernah meragukan untuk selalu melestarikan komunikasi berbicara yang baik dan santun dengan karyawan. Dan yang keempat yaitu meningkatkan produktivitas. Kompetensi adalah hal yang penting dimiliki oleh setiap karyawannya dan perusahaan, sebab kompetensi yang tinggi dan sesuai bidangnya dapat bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas perusahaan, seperti produk penjualan dan lainnya. Baiklah, yang terakhir yaitu yang kelima, mengembangkan skill dan keterampilan. Ada banyak perusahaan yang telah menyadari pentingnya berkomunikasi. Satu di antara bentuknya adalah dengan menyediakan program training bagi karyawannya yang dapat menjadi kesempatan untuk mengembangkan skill yang mereka miliki. Inilah 5 manfaat yang diperoleh untuk karyawan di dalam lembaga yang mengembangkan kompetensi di dalam pekerjaannya. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki ke pokok inti permasalahan yang sudah saya jelaskan di atas tentang membangun sumber daya manusia dalam kompetensi karyawan. Baiklah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan, yaitu tentang melakukan program pelatihan. Cara yang terbaik untuk mengembangkan kompetensi karyawan dapat memiliki program pelatihan. Pelatihan merupakan peranan penting yang sangat berguna untuk menambah ilmu pengetahuan karyawan kita, dapat menambah wawasan baru di dalam bidangnya, juga menambah pengalaman. Sedangkan karyawan yang tidak pernah mengikuti pelatihan atau training sudah pasti kompetensinya akan biasa-biasa saja dibanding yang pernah mengikuti kompetensi atau pelatihan-pelatihan yang lain.
Dan selanjutnya yaitu tentang identifikasi kebutuhan karyawan di dalam bidangnya. Kebutuhan karyawan akan berubah seiring dengan berjalannya waktu dengan tujuan mereka sendiri. Seringkali kebutuhan pokok di dalam menjalankan pekerjaannya dan kurang diperbaiki, seperti kebutuhan akan komputer atau laptop yang sering rusak dan hancur. Seharusnya kita sebagai pemimpin harus selalu menanyakan akan kebutuhan mereka. Apabila alat dalam bekerja mereka sudah dalam keadaan rusak atau harus diperbaiki demi kelancaran mengerjakan tugas yang diberi oleh pimpinan. Kita sebagai pemimpin harus bisa memberikan kekompakan di dalam tim mereka bekerja. Rasa aman dan nyaman atas sesama karyawan dapat memicu kompetensi karyawan yang meningkat dalam perusahaan. Baiklah, yang selanjutnya yang ketiga yaitu tentang sesuaikan pelatihan dengan tujuan perusahaan. Program pelatihan yang dilakukan harus dapat selaras dengan tujuan perusahaan. Apabila perusahaan kita bergerak di bidang properti, maka harus dilakukan pimpinan, harus mengutamakan pelatihan dan pembelaan masalah pemasaran dalam penjualan produk yang dibuat oleh perusahaan. Contoh, penjualan rumah mewah dan apartemen yang berlokasi di daerah perkotaan. Maka penting sekali pada bidang properti ini permasalahan atau penjualan yang diutamakan untuk dilatih bagi karyawan kita. Baiklah, yang selanjutnya yang keempat yaitu terapkan sistem KPI. Apa itu KPI? KPI adalah Key Performance Indicator atau disebut juga dengan indikator kinerja utama, merupakan nilai terukur yang dapat menunjukkan seberapa efektif organisasi mencapai tujuan bisnis utama. Menerapkan sistem KPI dapat membantu perusahaan untuk memahami bagaimana kinerja karyawan untuk mengetahui kinerja ke indikator. Pekerjaan yang jelas dapat membantu karyawan mengetahui apa yang harus mereka capai ketika melakukan pekerjaannya. Manajer juga dapat dengan mudah melihat apakah seseorang karyawan ini memenuhi tujuan untuk karyawan yang tidak berkompetensi. Dengan demikian, menerapkan sistem KPI, karyawan mau tidak mau harus mengembangkan kompetensinya. Dengan kata lain, karyawan dituntut selalu bisa mengedepankan visi dan misi perusahaan saat ini yang tepat mereka bekerja. Baiklah, yang kelima yaitu berikan insentif. Salah satu cara terbaik untuk memotivasi karyawan agar mereka mau melakukan perkembangan kompetensi diri adalah dengan memberikan insentif atau penghargaan lainnya. Sistem pemberian insentif ini dapat menjaga motivasi karyawan yang sudah mencapai target KPI, serta meningkatkan motivasi karyawan lain yang belum mencapai target KPI lainnya. Dengan demikian, setiap karyawan pasti akan melakukan perkembangan kompetensi dengan sendirinya. Biasanya, insentif ini diberikan berupa bonus bulanan atau tahunan. Bahkan biasanya hadiah yang diberikan pimpinan perusahaan berupa hadiah yang menggiurkan demi memberikan semangat dan motivasi kerja karyawannya. Dan yang keenam yaitu lakukan evaluasi berkala. Evaluasi ini adalah cara terbaik untuk mengetahui apa yang kurang dalam kinerja seorang karyawan. Melalui evaluasi secara berkala, perusahaan dapat menemukan berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan kompetensi karyawannya. Dan yang ketujuh yaitu sediakan sumber daya yang berguna. Salah satu cara yang terbaik untuk meningkatkan kompetensi karyawan adalah dengan menyediakan teknologi dan alat yang berguna. Hal ini dapat membuat karyawan tetap terlibat dalam pekerjaannya, perusahaan, dan rekan kerjanya, serta memperdaya mereka untuk melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Pemimpin perusahaan harus berhadapan mau mengikuti tren alat kerja sesuai perkembangan zaman dan saat ini. Seperti contoh software yang selalu update pada laptop dan PC, atau aplikasi penjualan produk-produk yang mengutamakan pengiklanan di media sosial. Baiklah, kesimpulan yang dapat saya berikan untuk peningkatan kinerja pada teman-teman karyawan saat ini, yaitu yang sedang bekerja di perusahaan, bagi perusahaan sebaiknya menaruh perhatian yang lebih terhadap karyawannya yang memiliki kinerja yang kurang baik di perusahaan, yaitu dengan cara memberikan semacam perhatian, motivasi bagi karyawan, hendaknya lebih meningkatkan kinerja dalam bekerja demi kepentingan keperusahaan.
Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.